Halo guys, balik lagi ya sama aku. Sorry banget, tadi ada koneksi problem lagi. Tapi kita akan ulang buat kalian dengerin lagi dari awal. Thank you banget udah stay tune di Live Caviar. Bagi kalian yang belum kenal aku Stephanie, I'm a fashion designer. Aku lagi mengembangkan clothing brand ini yang aku kasih nama Caviar. Jadi selama 1 bulan ke depan ini, Caviar bersama kita bisa menggalang dana untuk tenaga-tenaga medis di Indonesia. Jadi hasil donasi selama 1 bulan ke depan ini kita akan kumpulkan, dan di akhir dari penggalangan dana kita akan sumbangkan untuk APD dan masker non medis anak. Jadi buat kalian yang mau berkontribusi, kalian mau berdonasi, caranya gampang banget. Kalian tinggal ke link bio di profil Caviar. Kalian tinggal klik donasi sekarang, ikutin aja stepnya. Kalian tinggal pilih nominal yang kalian ingin berikan ke kita, dan kita juga akan ngebantu juga untuk buat teman-teman tenaga medis kita. Nah, caranya kan tadi gampang nih. Aduh, aku jadi error banget nih. Gara-gara koneksi problem kayak gini, aku jadi rada ngeblank nih. Jadi intinya caranya gampang banget ya guys. Buat kalian yang ingin berdonasi buat Caviar dan Kita Bisa campaign selama 1 bulan ini, kalian tinggal ke profil Kita Bisa, profil Caviar, klik donasi sekarang, ikutin aja stepnya, caranya gampang. Donasi sekecil apapun, even Rp10.000 akan sangat bermanfaat banget ya guys buat teman-teman tenaga medis di Indonesia. Aku yakin kalian juga udah pada bosan banget di rumah dengan situasi kondisi yang susah kayak sekarang ini juga. I'm sure kalian pengen balik kayak dulu lagi. Jadi support kalian akan sangat berarti banget buat teman-teman tenaga medis dan buat kita semua ya, biar bisa balik kayak dulu lagi guys. Intinya kayak gitu. Dan ngomongin tentang Caviar dan Kita Bisa, jadi selama 1 bulan ke depan ini Caviar bersama teman-teman influencer kita bareng-bareng ikutan buat support this campaign. Jadi selama 1 bulan ini kita akan sering banget nge-live. Kita akan banyak sharing soal fashion, lifestyle, hair and skin treatment, tentang baju, OTD, new normal fashion, banyak banget. Jadi kalian ikutin terus, stay tune di live Caviar. Buat kalian yang belum follow, kalian bisa follow Instagramnya Caviarwear @caviarwear. Terus jangan lupa follow juga Shopee kita, karena kita sering banget nge-live di Shopee. Banyak promonya juga, banyak diskonnya juga, banyak free ongkirnya juga. Jadi jangan lupa follow Shopee Caviarwear. Plus subscribe channel Caviarwear di YouTube. Plus TikTok, kita sering nge-TikTok juga nih. Jadi jangan lupa follow, karena follow dan subscribe, karena itu akan sangat bikin aku semangat banget buat bikin konten-konten yang seru, yang lucu-lucu ya. Jadi your support will be very appreciated. Jadi kayak gitu guys, kurang lebihnya tentang Caviar dan Kita Bisa. Terus ngomong-ngomong tentang teman-teman influencer nih, jadi mungkin sebagian dari kalian udah pada tahu ya hari ini tuh siapa tamu kita. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang rambut, cara ngerawat rambut yang oke, plus gimana cara nge-treat diri kita supaya kulit kita tetap sehat dan glowing kayak gitu. Nah, aku hari ini pengen invite satu Cece Surabaya yang cetar banget, karena aku suka banget ngeliat rambut dia, benar-benar menurut aku bagus banget, dan aku penasaran banget gimana cara dia ngerawat rambut dia. Nah, jadi buat kalian yang penasaran juga dan pengen tanya-tanya juga soal hair treatment, soal apapun yang kita bahas hari ini, please do, kalian bisa komen di sini. Kita akan berusaha untuk jawab semua pertanyaan kalian, gitu guys. Oke, kita invite aja kali ya. Halo. Halo Nah, lagi. ini sama Cece cetar satu ini nih, namanya Agnes Aurelia, dipanggilnya Aurel. Kita ulang ya dari awal ya. Jadi buat teman-teman yang tadi Oke. potong, masih tetap bisa ngedengerin tips-tips dari Aurel nih. Nah, jadi boleh sharing dulu ya, Aurel. Aurel kan di Surabaya ya. Iya, ha.
Kalau keadaan di Surabaya tuh gimana? Buat teman-teman yang di Jakarta kan kita cuma di rumah doang nih, nggak tahu keluar-keluar, nggak tahu di kota lain gimana Hmm. keadaannya. Berarti dong ke teman-teman Ini nih. sih di Surabaya udah nggak PSBB ya, jadi udah banyak yang keluar-keluar gitu. Cuman mostly memang masih stay di rumah, unless kayak bener-bener penting gitu baru keluar sih. Cuman jalanan sih udah rame lagi. Udah ramai ya kayak dulu lagi. Ha-ah. Oke, oke. Mm-mm. Terus tadi aku nanya tentang kegiatan sehari-hari, Rel. Jadi ya perbedaan sebelum dan sesudah eh, kan pandemi ini tuh ada bedanya gak? Gimana nih kesehariannya? Ya biasanya kan di rumah nggak pernah olahraga, cuman sekarang kayak terpaksa olahraga di rumah, soalnya kan nggak bisa ke gym gitu. Terus juga sekarang kalau mau pergi-pergi tuh jadi males pergi sih, soalnya kan ribet mesti pakai masker, bawa hand sanitizer apa macam-macam gitu. Jadi mending mending di rumah gitu. Oke, oke. Terus juga Biasanya, ya otomatis makannya lebih sehat sih ya, soalnya kan makan di rumah terus gitu. oh, oke. Biasanya kalau ya apa tuh, Rel? Boleh dong kayak bocorin ke temen-temen nih. Semuanya dari awal dari kesehariannya, dari kegiatannya sampai ke treatmentnya. Boleh sharing dong. Ya sehari-hari sih aku cuman di rumah ya gak ngapa-ngapain sih cari aktivitas ya, entah itu painting atau apa gitu. Atau ya mostly sih di rumah, kalau yang masak sih ada mama sama mbak gitu. Cuman dari aku yang biasanya nggak pernah ke dapur, jadi kemarin tuh kayak bantu-bantu masak, baking gitu. Oh ya, tuh ada yang nanya tuh, Heeh. Rel. Suka masak apa? Biasanya kemarin tuh sih sempat jualan ya, cuman ini kayak udah gak sempet lagi sih minggu ini, terakhir terakhir PO gitu. Soalnya udah mulai banyak project kan, banyak kayak photoshoot gitu-gitu lagi. Jadi kayak gak sempet gitu kalau misalnya jualan lagi. Oh, oke. Nah, aku lihat tuh, kamu kayaknya suka masak ya. Kayaknya pinter masak nih. Masak apa nih biasanya? Ah, enggak juga sih ya. Baru-baru belajar lah. Cuman ya mostly kayak mama kan biasa masak gitu. Jadi masak bareng gitu. Kemarin-kemarin Hmm, sih ya macam-macam sih. Ada pasta atau dessert-dessert juga kayak brownies, baking-baking gitulah banyak kan. oke, oke. Terus nih, ngomong-ngomong tentang ini ya, tentang Aurel nih. Kalau melihat Aurel kan kayak bagus banget ya rambutnya. Kayaknya bikin cewek-cewek kan. Nah, itu boleh dong di-sharingin dong ke teman-teman tuh. Apa sih itu tipsnya tuh? Dari perawatannya gimana? Dari awal tuh gimana? Benernya sih hair treatmentku tuh simple banget. Soalnya aku kan juga males kayak terlalu banyak produk, kan ribet kan, lama banget gitu. Jadi aku tuh tiap hari keramas tiap pagi. Soalnya rambutku tipenya gampang minyakan. Jadi mau gak mau mesti keramas tiap pagi gitu. Terus abis itu aku keramas ya cuman pakai shampoo, conditioner. Cuman terakhir-terakhir ini conditioner aku selang-seling sama hair spa. Aku kebetulan pakai cobain punyanya Azarin, terus bagus sih, cocok banget. Itu kayak bisa ngebantu rambut gitu, jadi kayak lebih lebih kayak apa, silky smooth gitu. Kayak kalau misalnya enggak, rambutku tuh tipe yang super frizzy, berantakan gitu, gak karu-karuan. Jadi mesti pakai kayak hair spa gitu sih sesekali ya. Hair spa ya, hair spa. Berarti Iya, kayak di gitu ya, kayak kayak masker, kayak kayak masker ya ya. kayak masker gitu, ha. Oh, nah itu gimana di kulit kepala atau di rambut tuh biasanya biasa ke salon atau sendiri ngelawatnya? Sendiri di rumah, di rumah. Aku 2 hari Oh, sekali sih. Soalnya kan dia bukan masker rambut yang terlalu berat gitu kan. Jadi itu bisa buat pakai tiap hari benernya. Tapi aku tetap selang-seling sama conditioner gitu. Aku sih pakai dari oh, scalp sampai ujung. Soalnya itu memang yang aku pakai kebetulan kan aloe vera. Jadi itu bisa buat numbuhin rambut juga. Jadi lebih lebih tebel gitu rambutnya. oke. Oh itu ya rahasia. Berarti seminggu 2 hari sekali ya, Mbak ya? Ya 2 hari sekali, 2 hari. Aku selang-seling Oke. sama conditioner gitu. Oh, kayak didiemin aja gitu. Iya, Berapa ha, lama? cuman bentar kok. Aku sih gak sabaran ya, paling cuma 1 menit gitu terus aku bilas. Tapi it works sih so far. Oh, 1 menit ya. Cepet juga ya. Yes. Ada yang nanya nih, apa? Kalau di rumah make up gak, Ci? Sebenarnya sih enggak, ini aja aku baru make upan demi live ini sih. Ini aku udah Demi live. gak make upan, aku udah Wow. gak make upan 4 hari kayaknya ya. Kecuali kecuali mau foto atau mau keluar rumah baru make upan sih biasanya.
Tuh. Oh gitu, wah. Temen nih, buat kalian nih, Aurel, Being Alive, special makeup nih buat kalian. Nah, jadi ngomongin keramas sehari 2 kali. Terus treatmentnya itu ganti-ganti conditioner sama hair spa. Uh, tuh biasanya perawatannya, Rel. Setelah keramas sih aku biasanya pakai ini sih, hair serum. Punyanya Azarin juga. Jadi itu kayak satu tipe sama maskernya gitu. Ini ini sih aku baru pakai sekitar sebulanan gitu dan Rel? lumayan ngebantu sih. Soalnya kan kayak bagian kebetulan pakai ini. Terus sebelum kan aku tiap hari pasti hair dryer kan. Terus sebelum hair dryer tuh aku pakai heat protector. Aku pakai punya L'Oreal satu set gitu sama ini hair oil juga. Oh, Ini sebelum catokan biar gak terlalu kering kan ujungnya. Soalnya dulu mm-hmm. tuh rambutku sebenarnya cabangnya parah banget sih. Cuman kan aku sekarang sering potong rambut. Kayak mestinya tuh 1 sampai 2 bulan sekali. Cuman kan gara-gara PSBB apa aku baru potong kemarin ini sih. Itu ngefek banget sih, kayak ngurangin cabang gitu. Jadi rambutnya lebih sehat juga kan. Berarti tadi serum yang tadi ditaruh di kulit kepala. Uh, Iya, serumnya itu di bagian yang bald spot aja sih. Soalnya kan kalau dipakai satu kepala nanti kayak terlalu kempes Halo, gitu banyak halo, kan. Rel. Bisa dengar suara aku Iya, nggak? dengar kok, Ci. Cuman kayaknya agak agak telat ya suaranya. Iya, halo. Rel? Enggak sih, bukan kayak lebih kempes gitu lah. Maksudnya kan ini kan saya ada kayak apa stem cell-nya gitu kan. Jadi kayak pasti kalau dipakai di satu kepala nanti nggak bisa ngembang gitu. Hmm, oke. Kalau pakai serum setiap kali habis keramas atau gimana? Setiap hari atau enggak? Aku sih tiap kali habis keramas ya. Cuman kan kadang suka lupa gitu, jadi bolong-bolong gitu. Tapi harusnya sih setiap kali setelah keramas sih bagusnya. Hmm, oke. Kalau misalkan sampo sama conditioner, kayak apa nih, Rel? Kamu suka rontok gak sih? Ada maksudnya cocok-cocokan gak sih kalau pakai shampoo sama conditioner tuh? Iya, aku shampoo tuh. Tapi ini terakhir aku nemu yang cocok sih. So far oke, udah kayak hampir setahun gitu. Aku pakai punyanya Moist Dayan. Harusnya lagi hits sih ya. Aku sih pakai kapan itu sempat rontok memang rambutku. So aku coba pakai shampoo gak cocok gitu kan. Terus rontok tapi bisa juga itu kan gara-gara hormon atau makanku. Saya kemarin juga lagi diet. Jadi kayaknya tuh kalau lagi diet kan biasanya rambut tuh rontok banyak gitu. Terus aku terakhir pakai Moist Dayan tuh cocok sih. Hmm. Oh, kalau dia tuh bikin ini ya, bikin rambut rontok ya? Ya, jadi waktu itu rambutku rontok parah kan. Terus aku coba research aku sendiri Google sih. Terus bisa jadi salah satu alasannya tuh gara-gara kurang nutrisi. Maksudnya kan diet gitu. So aku kalau diet kadang kan nggak makan malam gitu. Cuman eh ya bisa jadi sih gara-gara itu ya. Soalnya setelah itu kan makanku jadi lebih teratur. Terus rambutku gitu. Tapi aku juga ganti. Halo. Halo.
Halo Ci, suaranya nggak keluar lagi. Halo, halo. Iya, halo. Jelas nggak? Iya Kita jelas kok. pakai ini ya. Oke, oke. Kita buat menghindari technical connection issue, itu suaranya pakai ini. Oke. Oke, tadi kita sampai mana ya? Ngomongin tentang perawatan. Kan tadi suka pakai shampoo sama conditioner, terus suka pakai serum. Ya, apa? Terus. Oke. Jadi kemarin serum ini sih benernya buat itu sih, apa buat hair growth benernya. Buat bagian bald spot gitu. Cuman setelah itu kan aku mesti keringin rambut kan. Aku pakai ini heat protector. Punya L'Oreal. Satu set sama hair oilnya. Gitu. Sama hair oilnya. Jadi setiap kali keramas tuh setnya kayak gitu terus. Iya, Lumayan ya, berarti sekali 2 kali banyak juga ya. ya cuman kalau misalnya keramas abis pergi kan nggak kemana-mana kan, cuma di rumah doang. Jadi aku cuman keringin rambut separuh terus kasih hair oil ini kan nggak dicatok kok, misalnya nggak kemana-mana. Gitu. Oh, oke. Terus biasanya tuh pakai air dingin atau air panas? Biasanya kalau keramas aku start pakai air panas sih buat buka pori-porinya kan.
Terus nanti terakhir pas udah selesai semua baru dibilas terakhir pakai air dingin gitu. Oh, habis itu baru pakai air dingin, berarti panas dulu, terus ini apa namanya baru air dingin. Iya, Terus kalau ngeringinnya gimana, Rel? Boleh sharing nggak nih ke teman-teman? sebenarnya sih yang bagus kan biasa ada setting yang dingin gitu. Itu sih lebih gak bikin rambut rusak. Saya kan nggak pakai heat gitu. Cuman kalau misalnya aku kadang buru-buru ya mau gak mau pakai yang panas sih biar cepet gitu. Cuman kalau misalnya memang nggak nggak keburu-buru ya pakai yang dingin itu. Oke, oke. Nah, biasanya nih kalau misalkan ngeringin pakai hair dryer, terus suka ini nggak, suka catok nggak, suka pakai apa yang buat pelurus itu? Hair oil. Ya, Aku sih cuma buat pakai ini sih. straightener itu? Catokannya. Ya, jatuh aja. Oh, catokannya sih Ya. aku pakai itu apa? Apa ya nama mereknya tuh benernya murah banget sih, Amara Babyliss kalau nggak salah namanya ya. Malah menurutku tuh aku sih lebih cocok pakai itu ya. Aku udah beli catokan banyak banget, cuman nggak tahu kenapa paling cocok yang itu. Terus awet banget sih, udah kayak 5 tahun gitu, nggak rusak-rusak gitu. Oh, nah berarti kamu sering catok nggak? Biasanya kalau nyatok seberapa sering? Kayak setiap kali habis perawat Eh nyatok atau? Kalau misalnya lagi, maksudnya sebelum pandemi ini ya, ini kan aku hampir tiap hari pergi keluar rumah biasanya. Jadi aku catok tiap hari. Cuman kalau misalnya sekarang kan lebih sering di rumah, jadi kalau di rumah doang aku nggak catokan sih, jarang. Oh, oke. Hmm. Oh, tadi tuh kita kepotong ya, lagi ngomongin diet. Iya, Bikin rambut diet. rusak. Jadi kalau misalkan diet memang bikin rambut kayak rontok gitu. Iya, Emang aku sendiri juga baru tahu sih. Jadi waktu itu memang aku lagi diet kan, jadi kayak ngurangin makan. Tapi dietnya salah sih sebenarnya tuh kayak dietnya gak makan malam gitu. Terus aku notice kayak rambutku tuh rontok lumayan banyak kan biasanya nggak kayak gitu. Terus ya mungkin bisa jadi juga shampoo karena waktu itu kebetulan aku ada nyoba shampoo, cuman taunya nggak cocok. Terus ditambah diet jadi rontok parah banget sih waktu itu. Saya research di Google ternyata memang kalau kurang nutrisi diet gitu jadi apa rambutnya tuh jadi lebih banyak rontok sih. oh, kalau memangnya kalau misalkan lagi nggak diet kerasa beda gitu. Eh, nah itu aku kapan hari gara-gara rambutku rontok jadi akhirnya aku makan mulai teratur lagi kan. Tapi juga ganti shampoo. Jadi mungkin shampoo itu juga ngebantu ngurangin rontok sih. Gitu. Oh, shower juga membantu. Oh, gitu. Terus pakai apa nggak? Treatment yang buat anti rontok kah atau apa? Oh, cuman nggak juga sih. Aku cuman pakai ya kayak hair serum kayak gini-gini gitu sih. Itu lumayan ngebantu numbuhin rambut. Jadi kadang meskipun rontoknya banyak tapi rambutnya nggak sampai botak gitu. Oh, oke, oke. Mm-mm. Terus kalau misalkan biasanya nih kayak kamu bisa rambutnya terlihat gitu pakai apa? Pakai catokan atau emang natural gitu kayak gitu? Nggak, ini pakai catokan. Biasanya Oh, aku pakai catok catokan. ujung-ujung gitu sih. Mm-mm. Gimana sih kayak bisa sharing nggak nih ke teman-teman? Kayak bisa nyatanya bisa cetar gitu tuh gimana? Apalagi ngerjain sendiri kan Iya. arahnya gimana? Biasanya sih aku cuman kayak catok arah ke dalam gini sih. Cuman paling nanti poninya aku catok ke belakang terakhir. Supaya bisa jatuhnya lebih rapi gitu. Ah, iya iya iya. Rambutnya halus. Terus apa namanya? Kalau misalkan cat pernah cat rambut nggak? Semir sih belum pernah. Belum pernah sih kalau ngewarnain rambut aku belum pernah. Cuman paling dulu kan smoothing. Saya rambutku kan memang wavy gitu, wavy ngembang, dalamnya keriting. Jadi dulu tuh aku smoothing. Cuman sekarang kan ada keratin treatment. Jadi tuh katanya sih lebih bagus ya. Terus kan juga nggak
kempes smoothing. Kalau smoothing bener-bener lurus. Terus ini cuman kayak bikin rambutnya kelihatan lebih sehat. Terus juga gara-gara bikin rambut lebih halus kan jadi efeknya rambut lebih lurus juga gitu. Oh, oke oke. Emang kalau wavy-nya tuh kayak bener-bener ini bagus dong ya, harusnya jadi ngembang ya rambutnya efeknya ya? Iya sih ngembang tapi kayak wavy keriting-keriting gitu sih. Cuman susah diaturnya kan kadang kalau misalnya lagi pingin catok kayak gini tuh jadi susah gitu. Oh, oke. Berarti sepanjang ini, sepanjang hidup lo nggak pernah ngecat nih? Nggak Nggak pernah, pernah. nggak pernah? Saya dulu kan nggak boleh gitu sama mama. Terus lama-lama juga males sih agak nggak pingin warnain rambut juga. Oh, kayak di bleaching gitu, smoothing, nggak pernah Oh smoothing bonding. Zaman itu kan, pernah. Smoothing dulu pernah. oh, pernah sampai ini nggak sampai bener-bener frizzy hair, sampai bener-bener kayak rusak banget, pernah nggak? Gara-gara Dulu pernah sih, tapi waktu waktu aku masih sekolah kali ya, waktu masih SMP SMA gitu tuh kan soalnya rambutku aku smoothing, tapi mungkin kalau smoothing tuh rambut jadi memang awalnya halus tapi lama-lama jadi frizzy lagi gitu. Terus terakhir aku juga ganti hair care sekalian ganti treatment juga. Aku sekarang kan keratin jadi lebih lebih sehat lah intinya. oh, berarti emang keratin ini ya recommended ya Iya, menurutku buat temen. recommended banget sih kalau rambutnya kayak aku, kayak apa gelombang gitu atau susah diatur. Tapi kalau misalnya rambutnya udah lurus gitu naturally, menurutku sih mending permanen blow ya lebih bagus sih. Jadi bisa lebih ngembang gitu. Kalau aku kan udah Oh, ngembang jadi mau dilurusin. oh, kalau jadi itu bikin efek ngembang atau bikin efek lurus? Well, Kalau permanen blow bikin ngembang, kalau keratin lebih bikin lebih bikin lurus sih. kalau keratin lebih bikin lurus. Heeh. Oh, oke oke. Tuh buat teman-teman tuh yang pengen rambutnya lurus, kinclong, halus, jangan lupa pakai keratin. Terus kalau pas waktu itu nih kamu lagi rontok parah nih, recovery-nya berapa lama sih? Terus kayak apa yang kamu lakuin nih? Pakai produknya apa? Terus kayak apa kamu ngurangin frekuensi keramas kamu atau mungkin perawatan salon atau apa? Aku sih aku jarang banget sih hair spa ke salon gitu. Biasanya aku cuman treatment di rumah atau kalau mau masker sendiri di rumah gitu. Terus kalau misalnya shampoo sih aku ganti itu moist Giant. Saya kemarin kan memang lagi ngetren terus aku kayak nyobain gitu terus cocok sih. Tapi itu tipenya ya tergantung tipe rambut kita masing-masing. Jadi mesti coba aja mana yang cocok gitu. Oh, Itu apa tadi lumayan Giant itu apa? Nah, itu untuk apa? itu shampoo sama conditioner. Aku ganti barusan. Satu Udah pakaian. udah hampir setahun sih, terus cocok gitu. Jadi so far aku belum ganti lagi. Terus kayak ada kayak mungkin minum obat atau apa nggak? Karena aku sering rontok banget sih. Dan apa ya, Iya. ada satu waktu tuh rontoknya tuh parah banget, udah nggak ketolongan ya, bikin masker got ya. Terus aku pakai ini sih, pakai hair apa yang buat anti rontok serum kayak gitu. Terus ada minum obat juga sih. Waktu itu aku beli obat anti rontok gitu. Oh, setahu sih memang obat kayak vitamin ya. Vitamin gitu sih banyak yang cocok. Cuman aku belum pernah coba sih sebenarnya. Soalnya kan rambut rontok sebenarnya kadang bisa hormon juga kan. Oke, Jadi kalau obat sih aku belum pernah coba. Terus kalau recovery-nya berapa lama tuh pas kamu rontok banget sampai udah kayak nggak gitu rontok lagi? Lumayan cepet sih ya. Aku sih kapan hari cuman kayak sekitar 1 bulan gitu. Mungkin 1 bulanan. Tapi mesti, iya, tapi waktu itu memang kebetulan aku jarang catok. Soalnya memang lagi rontok parah, jadi aku ngurang-ngurangin catok. Kalau kapan hari masih kuliah gitu, aku gak catok kayak gini tiap hari sih. Oke. Bulanan ya, sampai Iya. bisa recover ya. Pernah bad hair day nggak nih? Nah, pasti. Bad hair day ya? Kadang-kadang Kadang tuh bisa bad hair day tuh, karena
apa ya? Makanan, atau karena stres, atau karena apa tuh? Nah tuh gak tau, mungkin stres juga kali ya. Aku kadang tuh kayak padahal sama, kayak treatmentnya sama, produk yang dipakai juga sama. Terus cuman kadang tuh kayak susah diatur gitu, kadang kayak dicatok berkali-kali gak bisa gitu. Sering nggak biasanya kalau misalkan dalam sebulan tuh pasti ada nggak bad hair day? Ya pasti ada sih. Apalagi kalau udah lama gak potong rambut tuh kan kayak ujungnya pasti udah jelek banget gitu, kayak gak bisa dicatok. Jadi Oh, mesti rajin-rajin potong rambut juga sih. oh berarti potong rambut penting ya? Heeh. Tiap, berarti kamu berapa? Sebulan sekali, 3 bulan sekali? Biasanya sih 1 sampai 2 bulan sekali. Cuman gara-gara kena corona kemarin ini aku baru sempat potong kemarin lusa kayaknya ya. Atau 3 hari yang lalu gitu aku baru potong. Kayak kalau kayak gitu kayak pendek terus nggak sih? Nggak tahu sih, kadang kayak aku tuh suka kayak pengen panjangin rambutnya, kalau dipotong tuh kayaknya nggak panjang-panjang. Iya. Tapi memang kalau aku memang biasanya suka rambutku panjangnya segini-segini aja sih. Jadi kalau udah panjang dikit potong. Saya kebetulan rambutku memang cepat tumbuhnya. Tuh. Oh, cepet tumbuh banyak anak rambut ya. Iya. Terus kalau biasanya, kalau makanan tuh ngaruh nggak sih? Kayak misalnya memang lagi, kalau aku ya pribadi kayak kadang tuh mungkin lagi makannya nggak sehat atau lagi gimana ya, kayak bisa kayak rambutnya tuh lemes jatuh, kayak nggak Enggak. bertekstur gitu loh. Kamu gitu nggak sih? Ya kadang gitu sih. Itu mungkin bisa jadi gara-gara makanan ya. Tapi aku nggak tahu sih, nggak pernah research kok Nggak soal perhatiin makan. ya? Iya, Kalau lagi tapi pernah lagi sih, makan pernah. sehat. Ha. Kalau aku kadang tuh ngerasa kalau lagi makan yang clean eating gitu, yang lagi sehat-sehat tuh feel-nya beda ya. Feel-nya kayak lebih sehat, rambutnya kayak lebih kayak gimana ya, lebih berat, lebih bertekstur. Kalau lagi Iya ya, kayak lebih shiny gitu kan. iya, kalau misalkan lagi kayak nggak sehat, lagi berantakan lifestyle-nya tuh kayak berasa kayak jeleknya rambutnya ya, lebih kayak kusam. kempes. Terus kayak iya, kayak gitu nggak sih? Iya, aku juga ngerasa kayak gitu sih. Cuman ya aku personally benernya gak terlalu jaga makan kayak gimana. Cuman ya so far oke sih. Kotor oke. Ha. Terus kalau misalkan itu suka pakai hairspray gak sih? Kayak kalau misalkan kemana-mana nih, atau sering nggak? Hairspray aku sih hampir gak pernah pakai ya. Aku cuman pakai hairspray kalau biasanya ke salon pun ditawarin pakai hairspray, aku nggak mau sih. Soalnya kan jadinya kayak kaku-kaku gitu kan rambutnya. Terus ya paling aku cuman hairspray kalau kayak ke kondangan gitu atau ke acara-acara gitu. Baru di hairspray kalau di hairdo gitu. Bahkan aku di rumah nggak punya hairspray sih, jadi aku nggak pernah hairsprayan. Oh, oke. Berarti jarang ya? Berarti Iya. hairspray nggak inilah yang ngefek Iya. tapi bisa diem ya, rambutnya bisa kayak misalnya, oh kadang tuh kalau nggak di hairspray tuh kayaknya kurang stay. Iya kadang Itu lebih cepat loss kan. Ini ya cuman kebetulan rambutku tuh kalau lagi baru selesai potong kayak gini tuh lebih awet sih. Kalau misalnya rambutnya udah kayak cabangan udah rusak gitu pasti cepet banget lossnya gitu. Cepet lurus. Oke. Terus ini ada yang nanya tuh, skincare-nya biasa pakai apa aja? Kulitnya bisa bagus banget. Saya pada penasaran nih, kulitnya bisa kinclong banget gimana tuh, Rel? Sebenarnya kulitku tuh termasuk yang problematik sih. Saya kulitku kan combination terus juga acne prone kan. Jadi menurutku kalau kulitnya bermasalah kayak aku tuh paling cocok sih ke klinik. Soalnya kan ditanganin sama dokter. Jadi kita tahu perlu dikasih apa, perlu treatment apa gitu. Kalau misalnya kulitnya yang nggak berapa rewel, nggak berapa sensitif sih ya oke buat cobain skincare yang di toko-toko gitu. Cuman kalau aku sih aku di dokter gitu. Dan ribet banget sih memang mesti apa peeling, laser gitu, terus pakai obat. Terus kalau lagi parah banget kayak beruntusan banyak jerawat gitu harus minum obat juga sih kadang. Oh, oke. Emang tipe kulit kamu lebih tipe gimana, yang kering kah atau berminyak atau gimana? Kulitku kombinasi sih. Jadi bagian T-zone gini sama smile line tuh minyakan. Cuman sini-sini tuh kadang suka kering gitu kadang. Terus sensitif dan acne prone banget sih. Jerawatan. Kayak ini pun masih ada jerawat gitu.
Berarti kalau step buat skin treatmentnya gimana nih, Rel? Boleh nggak? Maksudnya satu-satu dijabarin biar teman-teman ingat nih. Kan sebanyak nih produknya, terus banyak treatmentnya. Nggak ingat semua kan? Coba jelasin dari awal. Kalau aku kebetulan kan aku di klinik kok di Surabaya namanya Provira sih. Aku biasanya di klinik tuh jadi pakai skincare semua, sabun cuci muka semua dari Provira memang. Cuman menurutku yang paling penting sih treatment kayak peeling, laser itu aku rutin sih biasanya. Cuman kemarin ini kan sempat kayak 3 bulan aku nggak bisa ke sana kan. Jadi aku cuman home peeling sendiri, itu pun menurutku kurang maksimal sih. Soalnya kayak kemarin tuh selama bener-bener nggak kemana-mana tuh kulitku parah banget. Ini udah mendingan, saya kemarin tuh memang baru laser, baru peeling. Itu menurutku penting kalau kulitnya bermasalah kayak aku gini. Berarti kalau peeling tuh memang buat sebulan sekali, boleh? Peeling malah aku kadang 3 bulan sekali sih. Soalnya kan soft peeling, bukan yang sampai ngelupas banget gitu. Oh, jadi perih nggak itu? Enggak sih. Kemarin kalau aku kan biasa peeling yang soft, jadi kayak pas diolesin memang perih, tapi habis gitu udah enggak sih. Gak ada downtime-nya sih. Laser juga gak ada downtime-nya. Jadi makanya oke lah buat masih bisa beraktivitas kayak biasanya gitu. Oh, berarti kalau laser, peeling dulu atau laser dulu biasanya stepnya? Aku biasanya laser dulu baru peeling gitu. Kalau nggak kadang laser baru nanti 2 minggu lagi balik baru peeling gitu. Ya tergantung kebutuhan sih ya. Soalnya kan yang ngerti juga dokternya. Oke. Tapi kayak kalau aku dulu peeling rasanya tuh kayak perih banget ya. Kayak maksudnya kan kulitnya jadi tipis kan, kayak di ini kayak dia ganti kulit baru gitu kan. Iya, Dan iya. itu Cuman tergantung kali ya, tergantung jenis peelingnya sih. Kalau saya biasanya yang soft peeling, saya kulitku memang udah tipis kan. Kalau misalnya peeling yang terlalu berat gitu nanti jadi merah-merah gitu mukanya. oke. Kan tipenya berminyak gitu ya. Kurang Heeh, maksudnya heeh. kalau aku kan tipenya yang kering. Jadi kayak dia lebih ke arah freckles ya, lebih ke arah Oh, kayak iya, iya. lagi Heeh. gitu. Iya. Nah, kalau misalkan krimnya sendiri ada ini nggak? Ada rekomendasi nggak krimnya? Kalau kering sih aku biasanya pakai. Nah, kebetulan aku kalau moisturizer sama sunblock kan aku nggak pakai dari klinik. Aku beli punyanya dari toko-toko gitu sih. Ini aku kemarin nyobain punyanya Glow Recipe. Moisturizernya bagus banget. Jadi dia tuh kayak teksturnya agak watery gitu sih. Jadi encer, gak lengket, tapi bener-bener ngelembapin sih menurutku. Itu lumayan ngebantu banget. Sama harus pakai sunblock kalau siang. Ini aku juga baru tahu sih, soalnya kan rumahku tuh kebetulan banyak kacanya. Jadi even aku di rumah pun aku tetap pakai sunblock, soalnya kan cahaya matahari masuk gitu. Kadang tuh bikin kering, bikin merah-merah gitu. Bikin kering dan merah-merah. Uh-uh. Berarti kalau krimnya banyak nggak tuh? Kayak mungkin pagi beda, malam beda, atau gimana? Gak banyak sih aku kalau dari dokter biasa aku cuman pakai obat jerawat. Kalau siang gitu aku cuman pakai obat jerawat. Ya pertama toner sih, toner dulu, terus obat jerawat yang kayak ditutul doang sama moisturizer gitu, sama sunblock. Kalau malam cuman yang tonernya diganti ada krim malam gitu sih. Gak banyak sih benernya. Oh, oke, oke. Nah, aku ingetin sekali lagi ya, sorry. Buat kalian yang kita nih lagi sharing bulan ini, Kavian dan kita bisa kerjasama untuk menggalang dana buat membantu tenaga-tenaga medis di Indonesia sama masker non medis buat anak-anak. Jadi buat kalian nih yang lagi ikutin live kita dan kalian mau berdonasi, caranya gampang ya, tinggal klik link bio Kaviar @kaviarware. Di sana ada link tree, terus kalian tinggal klik. Nih, kalian klik donasi sekarang. Nah, caranya gampang banget ya guys. Jadi buat kalian yang mau ngebantuin teman-teman kita di tenaga-tenaga medis di garda terdepan ya, di
rumah sakit di Indonesia, kalian bisa bantuin kecil apapun itu. Ya, caranya gampang, aku udah pin di sini. Kalian tinggal klik aja di link tree kita, itu langsung masuk ke kitabisa.com. Kalian tinggal ikutin aja stepnya. Ya, jadi kayak gitu guys. Kita bisa. Oke, lanjut nih, Rel. Boleh sharing lagi nih sama teman-teman nih. Kayak apa lagi nih? Kalau tips-tipsnya nih, kayak dari mungkin Arel ada olahraga nggak? Ada kayak mungkin dari di luar dari produk-produk nih, ada nggak nih yang ngedukung, yang bikin mungkin punya rambut yang sehat, punya kulit yang bagus itu apa sih tipsnya? Menurutku sih kalau olahraga ngefek banget ke kulit kali ya. Kalau buat rambut sih aku nggak ngerasa terlalu beda sih. Cuman kalau misalnya buat kulit, aku ngerasa olahraga ngefek banget sih. Cuman memang olahraga jangan sambil make upan gitu. Terus sama abis olahraga harus langsung cuci muka. Soalnya kayaknya kalau kurang olahraga tuh kan jadi lebih kusam gitu rasanya kulitnya. Terus juga kurang kayak gak bisa kelihatan sehat gitu kulitnya sih. Menurutku ya, kalau kurang olahraga sih kayak gitu. Oh, terus kalau olahraga apa Rel? Kalau olahraga apa? Aku sih kalau biasanya tuh aku sih olahraga biasanya di nge-gym sih sama teman-teman. Jadi ikut kelas-kelas gitu. Cuman kalau misalnya sejak PSBB aku banyak olahraga di rumah. Biasanya nonton di YouTube kan banyak kan olahraga kayak cardio, HIIT gitu. Kebetulan kan aku selama PSBB kemarin banyak makan, jadi harus ngurangin berat gitu. Jadi aku banyak cardio sih sekarang. Oh ya, sejak PSBB jadi banyak makan ya? Oh, jadi fokus di cardio. Buat weight loss. Oke. Olahraga ya. Terus kalau misalkan maintainnya gimana tuh, Rel? Kayak, maksudnya ini kan lumayan efek ya. Kalau misalnya kita olahraga sama makan yang sehat itu kan efek ke rambut sama kulit nih. Kalau misalkan menurut Aurel nih, kalau misalkan makanan sendiri, apa sih yang kira-kira rasanya yang mungkin, oh ini sehat nih, dan kerasa banget nih kalau misalnya lagi makan kayak gini, rambutnya jadi Menurutku sih banyak makanin sayur sama buah ya. Aku hampir tiap hari pasti minum jus gitu. Kalau sayur kebetulan aku memang kurang doyan gitu. Cuman kan kadang dipaksa gitu di rumah. Cuman buah sayur tuh menurutku penting sih. Itu kayak bikin rambut lebih tebal juga menurutku. Buah sayur. Saya kan banyak vitamin. Sayurnya apa nih yang lebih spesifik? Aku sih kalau buah macam-macam ya, banyak banget. Aku biasanya bikin smoothies kayak banana strawberry atau kalau yang banyak antioksidannya kan biasanya semangka gitu. Itu bagus juga sih buat kulit ya. Saya kan tinggi antioksidan gitu. Terus kalau makan beratnya apa kira-kira? Kalau makan ininya, porsi mealnya itu? Menurutku kalau buat kulit ya yang paling bagus sih ikan kali ya. Ikan. Terus buat diet mungkin chicken, tapi biasanya chicken breast kali ya. Biar kayak lebih nggak banyak fat gitu. Saya kalau banyak makan daging kayak daging merah kayak beef gitu, itu biasanya kayak memang lebih berlemak kan. Itu kalau aku sih personally kalau aku habis makan banyak beef gitu tuh pasti kulitku beruntusan kecil-kecil lemak-lemak gitu, komedo, jerawat. Itu keluar semua sih. Iya, enggak langsung sih. Cuman langsung keluar atau butuh waktu berapa lama? Soalnya aku biasanya kan nggak terlalu jaga makan. Jadi aku kadang tuh kalau lagi pingin makan beef itu kadang kayak berapa hari berturut-turut makan beef gitu. Jadi ya kayak beberapa hari gitu pasti muncul jerawat sih, kecil-kecil gitu. Oh, kecil-kecil. Kayak berisi gitu atau? Iya, komedo, whitehead, blackhead gitu. I see. Terus kalau misalkan selain itu apa tipsnya nih? Selain produk, selain olahraga, makanan, apa lagi tipsnya ya? Atau mungkin dari stylingnya mungkin kalau rambutnya udah bagus nih, orang udah rawatnya udah oke. Terus stylingnya gimana nih? Boleh sharing ke teman-teman nggak?
Ya menurutku kalau nggak penting-penting gitu, maksudnya sebisa mungkin nggak kena heat kali ya. Soalnya kan kalau kena heat tuh pasti rambut lebih cepat rusak, lebih cabangan. Terus kan kalau catok tuh kayak ketarik-tarik gitu kan rambutnya tuh, menurutku sih nambahin rambut rontok gitu. Jadi sebisa mungkin enggak. Makanya selama di rumah aja ini aku jarang banget sih. Hair dryer pun Oh, pakai hair jarang dryer banget. dingin. Ha. Oh, terus kalau apa cara stylingnya gimana sih Ral nih? Boleh ngajarin nggak ke teman-teman? Bagian mana dulu? Dari depan dulu kah? Atau dari belakang dulu? Kalau aku sih kan Gimana? biasanya orang-orang dibagi-bagi kan kayak berapa section gitu. Cuman aku sih jarang, saya kan lama kan. Jadi aku biasanya buru-buru cuman catok asal aja kayak cuman masuk. Terus terakhir cuman poni dicatok ke belakang gitu biar kayak lebih lebih ngembang kan. Oh, berarti mananya dulu sectionnya di coba-coba. Boleh dipraktekkan nih supaya teman-teman ada bayangan nih. Biasanya sih aku kan kayak rambutku ya kebetulan nggak terlalu banyak layer kan. Saya rambutku potongannya nggak layer gitu. Jadi bisa langsung catok catok paling ambil segini gitu terus catok terus udah gitu doang. Paling terakhir kayak gini dicatok ke belakang gitu. Poni depannya doang. Oh, berarti ininya aja nggak perlu dijepit-jepit dulu. Aku sih enggak ya. Cuman mungkin kalau rambutnya potongannya layer kan perlu perlu satu-satu gitu. Oke, oke. Hmm. Kalau rambutnya kayak gimana nih, misalkan ada apa aku lihat kadang ini ada nggak cocokan kalau misalnya model rambutnya lagi digerai gini, mungkin pakai bajunya gimana untuk fashion kemana, terus kalau misalnya rambutnya lagi gimana untuk mana gitu. Boleh nggak sharing ke teman-teman? Menurutku kalau rambut, aku kan sebenarnya sering banget rambutku cuman diurai kayak gini. Cuman kadang tuh kalau pakai baju yang kayak super tertutup gitu kan kayak kesannya keramaian gitu kalau rambutnya jatuh semua. Apalagi kalau kalian rambutnya panjang gitu kan. Jadi aku kalau misalnya pakai baju yang kayak lengan panjang atau apa tuh biasanya aku kuncir sih. Aku kuncir atau aku kayak separuh aku naikin ke atas gitu. Saya menurutku kalau rambut diurai gini bagusnya kan buat kalau pakai baju yang neckline-nya turun kayak V-neck gitu atau pakai strapless atau kutungan gitu tuh bagus rambut diturunin sih menurutku. Lagian supaya juga kelihatannya lebih sopan juga kan kayak lebih tertutup gitu. Oh, kalau jadi kalau digerai lebih cocoknya kalau pas lagi pakai kayak jinak, terus gimana tadi? Nggak kok gerai biasanya pakai uh, V-neck atau baju-baju yang mungkin bagian atasnya kayak lebih kebuka gitu kan supaya gak terlalu kosong gitu ya. Itu sih bagus rambut diturunin ya kalau menurutku. Terus kalau pas mungkin model lain di Biasa aku ponytail kayak high ponytail gitu, tapi itu biasa kalau pakai bajunya memang mungkin banyak banyak patternnya, banyak motifnya atau bajunya apa kayak tertutup banget gitu kan, supaya gak terlalu sumpek jadi di ponytail atau di hairband gitu. tertutupnya gimana nih? Maksudnya model kayak buat ke pesta kah atau buat gimana? Atau kayak tangan panjang kayak long sleeve biasa atau gimana? Kalau sehari-hari sih ya paling pakai cardigan gitu. Aku sih biasanya sering kalau pakai lengan panjang paling cuman pakai cardigan gitu tuh. Kadang aku kuncir supaya nggak terlalu sumpek kan, kayak terlalu terlalu banyak warna gitu. Oh, kalau lengan panjang gitu. Terus ada mungkin styling model lain nggak? Yang Hmm, biasanya Aurel sering ini? Kalau sekarang sih sebenarnya aku udah jarang gonta-ganti hairstyle ya. Cuman dulu tuh aku masih lumayan sering. Kadang aku jepit. Kok gini kan kadang cuman taruh ke belakang kuping. Cuman dulu tuh aku kayak suka jepit biar lebih rapi kalau ke event. Atau kalau memang ke acara formal gitu kan kadang hairdo kayak ada orang hairdo gitu. Jadi kalau kebetulan pakai bajunya mungkin apa off shoulder gitu. Off shoulder kadang aku ke belakangin sebelah gitu sih. Cuman biar gak Oh, keramaian aja. oke. Ada lagi nggak mungkin tips kayak rambut
sama kulit yang mungkin Aurel pengen ini sharing ke teman-teman nih? Menurutku paling penting sih banyak minum air. Banyak Air minum ya, air. Ya, itu ya. penting banget sih. Saya kalau dehydrated tuh pasti kayak kelihatan lebih kusam gitu. Rambut juga kayak lebih kayak gak bisa glowing gitu sih. Iya ya, air penting ya berarti ya. Terus kalau yang lainnya apa lagi, Rel? Kira-kira nih, ada nggak tips-tips yang mungkin teman-teman belum tahu? Sebenarnya ini sih aku baru coba minum ya. Ini kata orang-orang sih bagus. Makanya aku uh, nyobain tiap pagi. Jadi kayak pas baru bangun tidur aku minum itu virgin coconut oil. Jadi cuman oil, enggak cuman oilnya diminum kayak dua sendok gitu. Ya so far sih aku ngerasa kayak memang rambut kelihatan lebih shiny sih. Cuman aku baru coba jadi aku belum tahu gimana sih. Tiap hari atau mungkin seberapa sering biasanya? Harusnya sih tiap pagi ya, cuman kadang kan aku suka bolong-bolong gitu. Berarti ada suplemen dari luar juga ya? Ada asupan dari luar juga ya selain treatment ya? Oke. Ada lagi nggak kira-kira nih? Apa itu doang sih. Soalnya aku juga memang nggak suka apa yang hair atau skin rutinnya terlalu ribet gitu. Oke. Terus ini tuh ada yang nanya, kalau perawatan kulitnya rutin berapa bulan sekali, Ki? Biasanya sih aku ke klinik tuh paling 2-3 minggu sekali sih ya. Kadang tuh kalau facial sebulan sekali. Kalau peeling laser sih sesuai kebutuhan, tapi so far sih biasanya 3-4 minggu sekali sih. 3-4 minggu sekali. Tuh buat teman-teman tuh yang mau punya kulit yang glowing, yang bagus, gitu dari Aurel tuh harus sering perawatan. Terus ini nggak takut panas ya, Rel? Enggak sih, aku enggak sih. Maksudnya aku lumayan, tapi memang aku tuh jarang aktivitas outdoor kan. So, aku juga olahraga cuman di rumah gitu. Tapi kalau misalnya kena panas pun aku sih nggak terlalu ribet ya. Aku sunblock juga cuman pakai di muka sih biasanya. Oh, sunblock. Pasti rutin pakai sunblocknya? Iya, pasti tiap hari aku pakai sunblock. Sekarang juga di rumah pakai sunblock terus. Saya kan memang kena sinar matahari terus, banyak kacanya gitu di rumah. Oh, berarti kalau sunblock merek komersial atau merek ini dokter punya? Aku sunblock pakai komersial sih. Biasanya aku pakai punyanya itu kan HDI SS Cream Biskin. Itu saya sekalian foundation. Jadi aku memang sehari-hari nggak pakai foundation sih. Aku cuma pakai itu tuh kayak semacam mirip CC cream gitu lah. Saya kalau pakai foundation kan terlalu berat ya mungkin. Jadi kulitku kayak lebih beruntusan terus susah bersihinnya. Jadi aku sehari-hari sih cuma pakai itu. Tapi kalau misalnya pas gak make upan aku pakai sunblocknya Klavu baru nyoba juga. Tapi so far bagus sih. Berarti urutannya sunblock terus apa nggak pakai foundation berarti langsung? Nggak, aku nggak pakai foundation. Cuman kalau ke event yang kayak bener-bener mau full makeup gitu baru pakai foundation sih. Berarti kalau misalkan apa namanya mau keluar aja urutannya berarti pakai sunblock terus udah pakai bedak nggak? Itu kan sunblock udah ada warnanya. Jadi paling kalau ada merah-merah atau apa gitu di muka aku tutupin pakai concealer sama loose powder sih. Berarti sunblock terus apa urutannya apa tuh, Rel, kalau mau keluar? Biasanya sih aku extend bulu mata kan, cuman ini aku nggak extend. Terus kebetulan juga udah sulam alis, jadi cuman pakai kayak sunblock SS cream itu, terus bedak sama paling ini alis di brush doang sih, sama eyeliner, mascara gitu. Eyeliner, mascara, simple ya berarti ya. Kalau buat ada event, acara tuh gimana? Benernya sama sih ya, cuman kan ditambahin mungkin highlighter atau bulu mata palsu gitu.
Tapi step-step lainnya sama sih. Tentunya sama. Mm. Iya, iya, iya. Mungkin ada tips yang gimana mungkin. Jadi gini, kalau misalkan itu kan mungkin agak budget nih, kita ada yang treatment yang mungkin lebih meminimalisir nih biarnya nggak terlalu mahal, mungkin gimana nih yang basicnya nih. Menurutku kalau kulitnya bermasalah, menurutku sih paling bener ke dokter sih. Jadi kan gak nyoba-nyoba produk terlalu banyak. Kalau misalnya kita cari yang merek komersial gitu kan, kita pasti nyoba ini nanti gak cocok kebuang. So, aku dulu kayak gitu sih, ngebuang banyak banget. Oh, cocok. Pernah sampai parah banget nggak? Separah parahnya gimana nih kulitnya? Pernah kayak full beruntusan gitu gak cocok. Itu padahal tuh brandnya kayak lumayan terkenal sih, banyak yang cocok kan. Cuman aku coba tuh gak cocok. Jadi kayak begitu aku coba, itu kayak semacam toner sih waktu itu. Toner kayak buat acne prone skin gitu kan. Cuman aku sih gak cocok. Terus besoknya tuh langsung bangun-bangun beruntusan parah banget. Terus akhirnya ya tuh gak kepake. Terus gimana tuh ngobatinnya? Berapa lama dan gimana? Lumayan lama. Itu aku, nah habis itu kebetulan aku memang langsung ke dokter. Jadi waktu itu langsung dikasih kayak suruh rajin-rajin pakai moisturizer, terus juga treatment waktu itu apa ya, kayaknya kan facial dulu pasti kayak dikeluarin semua jerawatnya gitu, terus habis itu baru laser, peeling gitu-gitu. Sekitar berapa lama recovery-nya sampai benar-benar balik dari awal? Lumayan lama sih, itu kayak 1,5 bulan 2 bulan, tapi itu pun kayak masih ada sisa-sisa lah ya, masih kayak nggak bener-bener kayak sebelumnya gitu. Itu paling bener-bener recover paling 3 bulanan. 3 bulanan. Oke. Itu kan berarti buat ini ya treatment kulit muka ya. Iya. Kalau kayak kulit ini nih, in general nih, kayak tangan, kulit badan, gimana nih? Ada nggak perawatan khusus nih biar glowing? Nah, kebetulan kulitku sensitif kan, jadi aku tuh gak bisa pakai produk yang ada parfumnya. Jadi aku udah kayak dari dulu banget sampai sekarang cuman pakai kayak lotion gitu kan, aku nggak bisa kan, saya kan pasti ada wangi-wanginya gitu. Jadi aku pakai Cetaphil doang. Itu aku cuman cocok pakai itu so far. Oh ya? Ha-ha. Aku suka banget loh kalau lotion yang kayak wangi gitu, yang kadang tuh bukan karena lebih ke arah wanginya sih, kayak suka aja gitu kalau mandi pakai gitu. Tapi sensitif ya? Iya, aku nggak bisa sih. Biasanya langsung kayak bintik-bintik merah-merah gitu. Jadi mesti pakai yang nggak ada wanginya. Dan so far sih paling cocok Cetaphil. Oh, tapi tipe kulitnya lebih kering atau mungkin gimana? Berminyak atau apa kalau ininya? Kulit badan ya. Kulit badanku sih kering kali ya. Soalnya kan aku di AC terus. Apalagi kalau di rumah doang kan full AC gitu seharian. Jadi kulitku kering, makanya harus pakai itu terus setiap kali habis mandi. Gitu sih. Oh, oke. Well, ini waktunya udah mau habis nih, udah muncul notifikasi. Iya. Anyway, thank you banget ya buat live hari ini. You. Meskipun ada koneksi problem, tapi thank you banget udah sharing ke teman-teman Kaviar, ke semua